Sejak bercerai dengan Tamara Tiasmara, DJ Angger Dimas ternyata sudah tidak berhubungan dengan mantan istrinya. Adapun selama ini, Angger Dimas selalu berkomunikasi langsung dengan anaknya yakni Dante yang masih berusia 6 tahun. Hal itu diungkapkan Angger dalam wawancara Jumat 9 Februari di Polda Metro Jaya, Jakarta. Diketahui polisi menangkap kekasih Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi, karena diduga terlibat pembunuhan bocah bernama Dante di sebuah kolam renang umum di Durensawit, Jakarta Timur. Pembunuhan itu terbongkar setelah hampir 2 pekan polisi menyelidiki penyebab kematian Dante yang sebelumnya sempat dikira mengalami kecelakaan di kolam renang. Dante diduga dibunuh Yuda Arfandi saat dititipkan oleh ibunya yang tengah ada keperluan syuting. DJ Angger Dimas pun mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak mengenal sosok pacar mantan istrinya tersebut. Adapun Tamara Tiasmara juga tidak pernah meminta izin kepada Angger Dimas saat menitipkan anak mereka ke Yuda Arfandi. Angger Dimas mengaku sudah tidak berhubungan dengan Tamara Tiasmara selama 3 tahun lamanya. Meski tidak berhubungan langsung dengan Tamara, Angger Dimas masih kerap bertemu dengan putra sematawayangnya. Terakhir, Angger bertemu Dante hanya selang 2 hari sebelum Dante meninggal, yakni Kamis 25 Januari. Hingga akhirnya Angger Dimas mendapatkan kabar anaknya yakni Dante meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang yang berada di wilayah Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu 27 Januari. Kabar itu, kata Angger Dimas, bukan didapat dari mantan istrinya Tamara, melainkan didapat dari asistennya yang mendapatkan kabar dari keluarga Tamara. Mas, tapi kemarin ketika mau berenang itu ibunya izin nggak ke Mas Angger gitu mungkin? Kita udah nggak ada hubungan 3 tahun, 2 tahun. Oh, berarti nggak ada komunikasi sama sekali? Saya komunikasi sama anak saya langsung. Terakhir ketemu sama aku tuh Tanggal sebelum 20, Kamis tuh 25. 22 sampai 25. 2 hari sebelum kejadian tuh masa? Iya. ada gelagatnya. Itu kemana Mas? Firasat Ada curiga nggak sih Kak? Dia firasat. Kita nggak usah bawa ke mistis lah. Semua itu udah takdir Allah. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya akan terus akan berjuang demi anak saya. Kalau bukan dihukum seumur hidup ataupun hukuman mati. Ancaman Iya. hukuman. Iya, masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-beratnya. Berarti bisa dibilang ini sudah setimpal lah ya, kalau misalnya hukuman mati. Untuk perasaan mental mungkin nggak akan ada yang bisa membayar itu. Cuman kalau kita hidup di negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, harus berdasarkan fakta. Dan maaf teman-teman, saya baru bisa nongol di depan teman-teman sekarang. Dari kemarin saya langsung bebas karena saya nggak mau ini. Saya diajarkan sama saya, jangan ada prasangka buruk. Kak, berarti hari ini baru pertama kali juga ya ngelihat CCTV gitu ya? Iya. Oke, ngelihatnya ada unsur kesengajaan nggak sih kalau menurut Kak Angger sendiri? Wah, Yang Kak Angger sama silakan nanti ada lagi masih proses penyidikan terhadap si siapa namanya saya lupa. Iya. Dialah pokoknya nama siapa itu. Biarkan yang bicara itu barang bukti semua dan penyidik. Di sini kapasitas saya masih sebagai saksi. Tadi di dalam dikasih pertanyaan atau? Enggak. Tadi seperti saya bilang sekali lagi saya tidak ada hubungan lagi sama mantan istri. Tadi sempat dikasih BAP juga gitu nggak sih maksudnya untuk tanya-tanya gitu penambahan gitu terkait dengan Enggak sih, saya mau cek. Aku cuma cek aja, mungkin progresnya gimana. Enggak ada. Mas Angger terhadap pelaku ini juga pernah melakukan kriminal juga ya, kasus pemukulan antara Putri Siregar dan Itu urusan dia lah itu. Mas Angger kan Kita masih di koridor kayak ini aja. Enggak apa-apa, saya akan saya jawab semua asal di koridor saya. Mas Angger kan juga ini sering katanya dititipkan anak sama si YA sama YA, ya. Udah tahu belum sih Mas Angger sebelumnya soal seringnya dititipkan? Itu tanya ke ibunya aja kali. Berarti tidak ada konfirmasi dari Tidak. kemasannya? Tidak ada izin untuk menitipkan Tidak. gitu. Tapi Mas Angger sebelumnya pertemuan dengan anak dipersulit kah atau seperti apa? Itu berbeda koridor. Kita berbicara sekarang di kali sini aja. Oh ya, siap. Ya. Mas Angger, Ya. ada rasa penyesalan nggak sih harusnya kalau mungkin Itu udah koridor Allah ya. Itu udah semua udah dari Allah. Jadi kita cuman bisa sekarang melepaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Pas di ketika waktu kemarin katanya ada bekas gigitan dari ibunya. Dari Mbak Tamara. Dia mungkin komentarnya gimana? Katanya itu menyadarkan Dante. Itu menyadarkan Sampai biar lebam dia gitu, Mas. sadar gitu kan bahwa kan dia sudah pingsan. Saya tidak mau menjawab
yang berhubungan dengan ibunya itu nanti tanya aja ke ibunya. Kalau saya pertama kali melihat anak saya langsung saya pegang mukanya, saya cium di ibunya. Itu saat di mana? Di Premier Jatinegara Di rumah sakit tuh. berarti ya, langsung di rumah sakit. meninggal. Mas Angger waktu itu dapat informasi dari siapa pas anak dibawa ke rumah sakit? Dari adik ibunda via asisten saya. Oh. Berarti emang sudah tidak berhubungan baik ya dengan Kita tidak bisa ngomong berhubungan baik atau baik. Semua itu hubungan ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang cuma tidak ada hubungan. Berarti waktu itu langsung dikabarin sama keluarganya Tamara Ya. via asisten. Ya. Tapi setelah pindah rumah sakit dari rumah sakit Pondokopi ya? Pondokopi itu saya nggak datang sama sekali, saya nggak tahu. Saya taunya sampai ada print-printan Pondokopi itu pas di rumah duka. Tapi Mas Angger sempat ngecek ke TKP kah setelah kejadian atau seperti apa? Ke TKP nggak? Enggak. Oh. Ada lagi? Ya, cukup. Kabarnya ada luka lebam itu benar nggak sih mas? Ya, Kabarnya? ada. Ada tersangka-tersangka lain nggak sih? Silakan nanti kita lihat progresnya. Yang pasti ini masih berjalan. Kita serahkan polisi. Berat. Ya. Mas luka lebamnya tadi di mana? Kejadian apa ya? Penolakan. Oke, jadi begini, teman-teman, semua kematian tidak wajar itu harus ada yang namanya otopsi. Misalnya, saya jantung di jalan, itu ada harus melakukan otopsi. Dan waktu itu memang saya sudah menunggu dari pihak kepolisian itu pas di rumah sakit, habis itu malamnya, dan akhirnya paginya baru datang. Jadi ya memang kita menandatangani itu bertiga, satu pihak itu kalau nggak salah polisi atau dari pihak dari kelompok. Ada lagi? Mas tadi yang disebutkan yang satu lebam itu di mana? Di bagian mananya dan Yang saya aware itu ada di bagian tangan kiri. Itu aja sih, yang lainnya biar ditanyakan ke polisi. Siap. Ya, Man. Oke. Man. Makasih. Makasih Mas Angger.